Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Jumpa lagi dengan Eka Vlog dalam pagi hari ini ya, pada sekitar jam 7-an. Saya akan melakukan analisa sebelum market open ya. Kali ini agak istimewa, saya menggunakan satu software charting berbasis cloud ya, TradingView, yang kita bisa melanggan, tapi juga kita bisa mendapatkan yang free. Cuman kalau yang free itu indikatornya terbatas ya, hanya bisa sampai maksimal 3 indikator. Tetapi kita bisa maksimal ya dengan software TradingView karena sangat komprehensif software ini ya. Dia bisa untuk stok, bisa untuk kripto, bisa juga untuk forex ya. Dan indikator yang tersedia itu juga sangat melimpah, baik yang berbayar maupun yang free ya. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Kemudian juga untuk data real time-nya itu memang tidak real time ya kalau yang edisi free, tetapi delay-nya hanya 5 menit ya dari yang real time. Jadi saya kira tidak terlalu bermasalah ya untuk kita yang trader long term ya. Bukan yang scalping ya. Kalau yang scalping memang bermasalah, tetapi kita kan para subscriber saya dan para penikmat channel saya kira tidak ada yang scalping ya. Paling banter adalah swing trade ataupun day trade ya. Tidak ada yang scalping. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu bagaimana chartingnya ini. Ya, ini ya. Jadi ini langsung masuk di chart Unicam ya, yang saya tampilkan di sini. Kemudian ini adalah chart dari TradingView ya. Kita lihat dulu market Amerika ya. Indeks composite kemarin turun cukup dalam ya penurunannya ya, sekitar 95 poin atau kalau di persentase minus 1,55%. Kemudian untuk indeks Amerika juga sama turun ya. Indeks Amerika itu juga turun. Kemudian dolar indeks juga sama turun ya. Ini menandakan bahwa untuk hari ini pada akhir bulan Maret ya, bulannya kaum Pisces itu juga saya perkirakan akan turun, cuman kemungkinan besar bisa menembus zona psikologis di bawah 6.000 ya, under 6.000. Itu untuk indeks ya. Jadi bagi yang jeli melihat peluang ini bisa dimanfaatkan untuk membeli di harga bawah supaya kita mendapatkan harga diskon ya, mumpung ada diskonan. Sehingga ketika nanti IHSG pulih lagi, maka akan mendapatkan cuan. Dan perlu kita ketahui juga, itu sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya ya, bahwa terjadi dead cross pada indeks composite ya, pada beberapa hari yang lalu, sehingga memang menjadi downtrend ya untuk dalam time frame daily dan terbukti ya. Kemungkinan kalau sudah tembus ke 6.000 bisa ke 6.800 ya, kita tunggu saja. Nah, salah satu ini adalah yang saya tampilkan adalah Unicam Indonesia ya, charting dari Unicam Indonesia. Ini merupakan perusahaan cabang dari Unicam Japan ya, dari Jepang yang bergerak di bidang popok ya. Jadi kalau kita lihat ini saya menggunakan charting TradingView time frame daily ya. Kemudian kalau kita lihat di sini saya menggunakan beberapa indikator ya. Indikator yang saya gunakan ini ada indikator EMA dan SMA Pita ya. EMA dan SMA Pita. Kemudian juga money miner ya. Itu juga saya gunakan. Kemudian juga volume dan pixel trend ala arah hunter.
ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk USIT itu di sini sudah berwarna hijau ya untuk indikator pitanya, pita gabungan EMA dan SMA ini ya. EMA adalah exponential moving average dan SMA adalah simple moving average ya. Pada berbagai EMA yang kita gabungkan, pada berbagai SMA yang kita gabungkan, dan kita lihat di sini ada sinyal buy ya. Ada sinyal buy yang terjadi pada tanggal 10 Maret. 10 Maret terjadi dan sekarang sudah tanggal 31 Maret ya, dan ini masih hijau, artinya masih area buy. Jadi kalau kita masuk sekarang pun tidak terlalu terlambat saya kira ya. Jadi untuk unit CAM ini juga sangat prospek. Coba kalau kita lihat dari trading view-nya, nah ini data-data statistiknya ya, pergerakan hariannya dari 16.30 sampai dengan 16.45. Kemudian pergerakan yang dalam 52 week ya, dalam satu tahunan itu tertingginya di 17.45 ya. Kemudian ini kita lihat ya, tidak ada data earningnya, memang belum ada. Kemudian income statement-nya juga konsisten naik ya. Kemudian performanya pada satu tahun 7,2%, kemudian year to date-nya 11,22%, 6 bulan 9% ya, 1 bulan 9%, 3 bulan 7,92%, dan performan yang 1 minggu yang turun 3,25%. Jadi ini kesempatan untuk masuk karena masih dalam zona menurut indikator pita itu masih area hijau. Kemudian kalau kita lihat di sini teknikalnya, dan ini ada untuk sinyal untuk buy ya, ini jarumnya menunjukkan di buy. Itu ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari volume kemarin adalah volume pembelian ya yang banyak itu, karena tapi tidak terlalu tinggi, volumenya naik dan harga juga kemarin stagnan, stabil ya harganya. Tidak bergerak kemarin ya. Bergerak sedikit lalu turun lagi di harga awal. Kemudian kalau kita lihat dari pixelnya, indikator pixel ini adalah ala hunter ya. Ala hunter itu satu komunitas trading yang bernama Trading Kilat. Kemudian sekarang ala hunternya diganti dengan aplikasi Tiara. Tiara sudah Tiara yang kedua ya, dan itu aplikasinya berlangganan dan cukup mahal untuk trader receh ya, trader receh atau trader tanpa modal. Belum untung sudah bayar sana sini ya. Makanya ini adalah sebagai solusi di tempat saya berikan ini secara gratis. Nah, ini pixelnya kita lihat secara volume yang secara tren ya, yang atas ini trennya masih berwarna merah ya. Kemudian secara volume dia sudah hijau ya, positif. Kemudian secara momentum masih merah. Jadi keputusan buy untuk USIT sangat bagus sekali ya untuk saat ini. Karena USIT ini tidak bisa satu hari 2 hari ya. Kalau beli USIT ya bisa harus di hold sampai dengan 1 tahun ke depan. Ya, tidak cocok memang. Kemudian juga indikator yang saya gunakan ini memang sinyalnya tidak terlalu banyak ya. Karena memang ini untuk long term ya. Jadi kita ketika menggunakan ini cocok untuk investor ya, bukan untuk trader. Kemudian saya cari emiten yang lain ya, emiten coba saya cari yang sudah harganya cukup rendah ya, DAX. Coba kita lihat DAX. DAX ini masih sinyalnya masih area sell ya, DAX ini. Karena dia turun terus ya, ini berwarna merah semuanya, ini artinya sell ya. Sell, kemudian juga pixel trennya juga menunjukkan bahwa trennya itu merah, kemudian volumenya juga merah, dan momentumnya juga merah. Dan ini areanya masih area sell ya.
masih turun terus untuk DAX ya. Kemudian kalau kita lihat dari trading view, memang dari pergerakan hariannya kemarin di 252 sampai dengan 256 ya. Kemudian kalau 1 tahun ke belakang itu paling rendah di 214 sudah ya. Kemudian earning tidak ada di sini. Kalau kita lihat penghasilan dari DAX ini sebenarnya masih relatif stabil ya. Profit marginnya juga 19,76% ya dari 17,8%. Dari yang sebelumnya 13 dan yang sebelumnya lagi 20%-an. Jadi net income-nya masih di 145 miliar. Kemudian jadi net income pun juga naik ya. Performanya yang buruk ya. Nah, ini karena DAX ini sangat terpengaruh sekali dengan adanya pandemi ya, karena dia adalah emiten berbasis resto ya, resto kalangan menengah ke atas yang menjual berbagai kuliner berbasis bebek ya, bebek packing. Nah itu di mana kita tahu gerainya di mal-mal besar dan semuanya ditutup, maka performanya itu bagian besar merah ya. Tapi untuk yang performa 6 bulanan dia sudah mulai hijau ya. Artinya ini sudah tanda-tanda mau turn around ya. Karena seperti kita ketahui pandemi ini ternyata juga sudah mulai pembatasan mulai dikurangi ya karena adanya vaksinasi dan mal-mal itu sudah mulai aktif kembali. Secara teknikal sinyalnya masih sinyal sell sama berarti ya. Nah, kemudian saya coba lagi saingan dari DAX. Kali ini saya membahas yang kemungkinan turn ya. MAPI ya. MAPI ini adalah salah satu emiten yang berbasis kuliner juga ya dan beberapa gerai yang banyak tersebar di mal-mal ternama. Ya. Salah satunya MAPI adalah pemegang merek terkenal Starbucks Cafe ya, dari Starbucks Coffee. Nah, kalau kita lihat di sini belum ada sinyal ya karena ini kurang stabil ya, relatif kurang stabil sehingga tidak ada muncul buy-nya itu sudah lama. Buy-nya sudah lama ya di 2026 Mei 2020 ya. Setelah itu tidak muncul lagi dan di sini warnanya merah ya. Jadi masuk di zona sell ya sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga trennya juga untuk MAPI berarti tidak ada sinyal di sini ya saat ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga tren pixel trennya, volumenya juga merah, kemudian trennya merah, volume merah dan momentum merah, dan kita lihat memang volumenya kemarin adalah di dominan penjualan. Kalau kita lihat performanya juga kebanyakan merah ya, yang hijau hanya di 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Berarti ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk turn around ya. Dan kalau kita lihat secara teknikal sinyalnya masih sinyal sell ya. Ini ya area MAPI ya, trading clothing, shoes, aksesoris, bag, sport, equipment ya, yang berada di retail, di department store, di retail sales, cafe dan restoran yaitu ya Starbucks itu. Kemudian juga penjualan baju saingan dari Matahari ya ini ya. Dan banyak lagi ya, cukup banyak ini, termasuk gerai ini galeris Lafayette itu ya yang sangat terkenal ya. Ini kalau kita lihat, nah ini ya Caterbox, Starbucks, Pizza Marzano, Pizza Express ya, Cold Cone Cream, ini untuk es krim, Krispy Kreme, Genki Sushi, Jamba Juice dan lain sebagainya ya. Jadi ini prospek sekali. MAPI ini pemilik banyak merek yang terkenal di luar
yang ada di Indonesia. Ya sayangnya ini ya, sinyalnya masih dalam zona sell ya. Jadi belum ada sinyal, tetapi harganya sebenarnya sudah cukup menarik, sudah mulai bisa dilirik karena kalau kita lihat dari sini ini sudah mulai masuk zona netral ya, walaupun masih di zona sell. Oke, kemudian saya ambil lagi dari sektor consumer good ya, INDF. Kita lihat INDF ya, INDF ini biasanya keliru dengan INDF India. Ini INDF Indonesia ya. INDF Indonesia dari pixel trend ini menarik, sudah hijau semua ya, dari trennya hijau, dari volume hijau, dan dari dari momentum juga hijau. Untuk yang indikator pita dan gabungan indikator pita dan indikator money miner ya, itu masih dalam masuk zona sell ya, masuk zona sell, tetapi dia sudah mulai hampir sell-nya ini hampir menyentuh stop loss-nya. Ini sudah kena stop loss-nya ini ya, kalau ambil sell di sini kena stop loss-nya dan berakhir rugi. Ya, jadi kalau kita lihat ini warna merah dan terakhir sinyalnya adalah sell. Kemudian coba kita lihat dari trading view-nya. Kalau kita lihat dari trading view pergerakan harganya ya, di pergerakan harganya kemarin di 6.700 sampai dengan 6.825. Untuk yang bulanannya untuk yang 1 tahun itu bergerak berada di tengah-tengah antara 5.000 dan 8.000 ya. Kemudian kalau kita lihat ya ini income statement-nya ya, itu bagus sekali, revenue, net income dan profit margin-nya itu selalu naik untuk Indofood ya, karena berbasis Indomie ini ya, produk Indomie yang kita tahu ya. Kita lihat performanya juga sudah antara hijau dan merahnya hampir sama ya, dari 1 week sudah hijau, dari 1 month juga sudah hijau, dari 1 tahun sudah hijau. Yang merah hanya 6 bulan dan 3 bulan. Kemudian sinyalnya sinyal buy, ini yang penting. Nah, itu sudah sinyal buy ya. Jadi ini sebenarnya walaupun ini sell-nya di sini merah, untuk ribbon dan indikator EMA, SMA ribbon dan money miner-nya menunjukkan sell, tetapi sell-nya ini sell yang kena stop loss ya, jadi kita sudah bisa masuk. Itu untuk Indofood ya. Indofood ini emiten yang sudah turun terus sehingga waktunya memang untuk naik. Kalau kita lihat, nah ini dia adalah perusahaan induk dari Bogasari, kemudian ada sektor agribisnisnya, dan yang paling terkenal memang adalah Indomie. Kemudian coba kita lihat dari sektor batubara ya, PTBA. Batubara, PTBA, ya Bukit Asam, ini sudah memang di sini ada untuk yang pixel trennya itu semuanya merah ya, baik dari sisi tren, baik dari sisi dari sisi volume dan dari sisi momentum semuanya merah ya. Tetapi di sini warnanya hijau ya, artinya zona buy ini. Dan kemudian kalau ada sinyal sell seperti ini adalah sinyal sell yang kurang kuat ya, karena berada di area hijau, sehingga ini memang tidak diabaikan saja, sehingga ini ada kecenderungan ini adalah area buy. Jadi ini sangat prospek jika masuk di harga sekarang ya. Kemudian coba kita lihat dari pergerakan hariannya ya. Pergerakan hariannya ini masih di 50 poin ya. Pergerakan tahunannya juga yang paling rendah adalah 1390 dan paling tinggi 3180. Kemudian kalau kita lihat dari income statement-nya ya, cenderung stabil ya,
profit marginnya juga cenderung stabil, jadi sangat prospek. Dan ini selalu kita lihat dari 1 tahun dan performa 1 tahun dan performa 6 bulan itu sudah menghijau. Ya, jadi sangat prospek dan ini memang secara teknikalnya masih dalam zona sell ya. Oke, itu bergerak di pertambangan batu bara dan seperti kita ketahui harga batu bara saat ini lagi naik. Kemudian juga yang naik sektor lainnya adalah CPO. Coba kita lihat CPO ya. CPO ini yang keliru yang Swiss ya. Nah, ini coba kita lihat CPO ya, sawit sumber emas. Kita lihat juga masih masuk area buy ya. Dan kalau ini ada area sell, ini sell-nya yang lemah, jadi tidak perlu kita ambil, jadi masuk di area buy di sini. Nah, jadi kalau nge-sell di sini, dia sudah kena ya stop loss-nya. Jadi ini masuk area, karena ini hijau ya, warnanya hijau, dan ini buy-nya yang paling sangat kuat di sini ya. Walaupun mungkin kalau sudah buy di sini memang bisa sell di sini untuk mencegah kita melakukan aksi take profit, dan ini cukup besar ya keuntungannya kalau ngambil di situ. Ini sudah berada di harga 940. Jadi kalau kita lihat memang untuk pixel trendnya juga merah semua ya, baik dari tren, volume, dan momentum. Kita lihat pergerakan harganya secara harian. Secara harian di kemarin cukup besar ya pergerakannya di 930 dan 990. Kalau secara tahunan itu paling rendah di 690 sampai dengan yang paling tinggi di 1420. Kalau kita lihat revenue-nya juga mungkin yang di profit margin-nya ya yang agak menurun, tapi revenue-nya dari net income dan revenue-nya itu cenderung stabil dan naik ya. Yang net income-nya yang turun. Kalau kita lihat 6 bulan dan 1 tahun sudah positif. Memang masih ada sinyal sell untuk di sini ya. Sell-nya tapi saya kira masih sell yang di area buy. Jadi simpulannya untuk sawit sumber emas ini bisa di buy pada harga sekarang. Kemudian satu lagi yang saya cari di sektor perbankan ya, BBRI kemarin turun. Satu lagi ya, biar mewakili. BBRI kemarin turun cukup dalam ya. Tetapi BBRI di sini untuk yang indikator pita itu masih hijau ya, artinya masih area buy. Kemudian juga ini sinyal buy untuk money miner-nya. Dan walaupun turun ini sebenarnya kalau buy di sini belum kena stop loss-nya ya. Kalau kita lihat secara volume itu sebenarnya masih hijau, yang merah adalah di tren ya, tren itu masih hijau, yang merah di volume dan di momentum. Ya, kemarin di 4.500 untuk BBRI. BBRI pergerakannya ya kemarin itu merupakan pergerakan yang terendah ya. Dan kalau setahunan itu yang terendah di 2.160. Sangat bagus kalau dapat harga segitu ya, tapi tidak akan terulang ya. Dan kalau kita lihat memang ada penurunan dari net income-nya untuk BBRI. Kalau kita lihat merahnya tinggal 2 ya ini ya. Jadi dan kemarin ada sinyal sell untuk BBRI. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ini akan saya untuk yang berikutnya saya akan menggunakan trading view dengan kombinasi EMA, SMA, rebound, dan money miner, serta kombinasi dengan volume dan pixel trend untuk ke depannya, karena saya kira cocok style trading seperti ini ya, jadi tidak mengganggu pekerjaan
sehari-hari. Oke, salam cuan, happy profit, salam sehat. Jangan lupa klik subscribe dan like ya untuk channel ini supaya bisa berkembang ke depannya. Sekali lagi tidak ada ruginya Anda subscribe channel ini karena semua saya berikan dengan free, cuma-cuma, tidak ada grup premium atau sebagainya, tidak ada, dan semuanya saya berikan dengan pembelajarannya saya berikan dengan gratis, tapi sekali lagi disclaimer mode on ya. Jadi apa yang terjadi di pasar ini bukan rekomendasi jual atau beli. Keputusan ditanggung oleh masing-masing. Terima kasih.